Halo pemirsa semuanya, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Kali ini Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia dari sisi lain, yaitu tentang akhir zaman. Sebuah topik yang sangat ingin diketahui orang. Apakah akhir zaman itu ada? Banyak pendapat dan ulasan tentang akhir zaman yang berbeda-beda. Kali ini Mata Ketiga mencoba mengutip pandangan seorang peramal Amerika yang sangat terkenal bernama Jeane Dixon. Jeane Dixon sejak kecil sudah memiliki kemampuan untuk memprediksi. Semasa hidupnya, dia pernah meramalkan peristiwa besar yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar di antaranya memang sungguh-sungguh terjadi, seperti pembunuhan Kennedy, pasang surut politik Churchill, nasib Roosevelt, dan kelahiran komunis merah Tiongkok. Jeane Dixon juga memiliki wawasan unik tentang peperangan akhir umat manusia. Kapan peperangan terakhir akan terjadi? Bisakah manusia selamat dari kiamat akibat perang? Pada tahun 1956, pada edisi mingguan kedua bulan Mei, majalah berita paling populer di Amerika Serikat menerbitkan sebuah artikel tentang masalah tersebut. Dikatakan bahwa 4 tahun mendatang, presidennya adalah seorang Demokrat dan presiden tersebut akan meninggal selama masa jabatannya karena dibunuh. Pada tahun 1960, kandidat dari Partai Demokrat John F. Kennedy menjadi presiden ke-35 Amerika Serikat. 3 tahun kemudian, Kennedy dibunuh di Dallas. Orang yang menulis artikel tersebut bernama Jeane Dixon. Dia mengetahui dengan jelas tentang proses pembunuhan Kennedy dan ingin menghentikannya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa minggu sebelum menjelang aksi pembunuhan Kennedy, Jeane Dixon menjadi semakin cemas. Dia mendekati Harry, teman baik presiden, dan memintanya untuk mengubah jadwal presiden. Namun Harry merasa bahwa permintaan itu terlalu mendadak. Harry merasa itu hanya prediksi yang asal-asalan. Maka dia mengabaikan prediksi Jeane Dixon. Pada pagi saat hari pembunuhan Presiden Kennedy, Jeane Dixon memberitahu teman-temannya bahwa hari ini Presiden Kennedy akan tewas dibunuh. Ketika siang hari, tersiar berita bahwa Presiden Kennedy tewas terbunuh, semua orang tercengang mendengarnya. Sebagai salah satu peramal Amerika paling terkenal di abad ke-20, lalu dari mana asal kemampuan meramal Jeane Dixon? Sebelum memulai cerita hari ini, silakan tekan subscribe, like, share pada saluran kami, dan jangan lupa nyalakan lonceng agar Anda tidak akan ketinggalan kisah-kisah kami yang lebih menarik di edisi mendatang. Jeane Dixon lahir di Wisconsin pada tahun 1904. Ayahnya adalah seorang pedagang kayu, keluarganya kaya. Dia adalah putri bungsu dalam keluarga. Suatu hari dia tiba-tiba bertanya kepada ibunya, ada sepucuk surat bertepi hitam di dalam kotak surat. Apakah dia boleh mengambilnya untuk bermain? Ibunya membuka kotak surat itu dan melihat bahwa dalamnya kosong. Dia merasa itu hanya keinginan anak kecil dan tidak menyimpannya dalam hati. Namun setelah 10 hari, tiba-tiba dia menerima surat yang mengatakan bahwa kakek Jeane telah meninggal dunia. Ibunya sangat sedih, namun dia tiba-tiba menemukan bahwa itu adalah sepucuk surat dengan pinggiran hitam. Saat itulah, ibunya menyadari bahwa anak kecilnya bukanlah orang biasa. Ibunya membawa Jeane kecil kepada seorang peramal Gipsi. Kata-kata peramal mengkonfirmasi tebakan ibunya. Peramal menarik telapak tangan Jeane dan melihatnya dengan cermat. Setelah itu dia berkata, saya belum pernah melihat garis tangan seperti ini. Anak ini dapat memprediksi perubahan dunia. Tuhan menganugerahkan kemampuan meramal kepadanya. Peramal menghadiahkan gadis kecil ini sebuah bola kristal. Dia memegang mainan itu dan merasa sangat senang karena dia dapat melihat berbagai gambar dalam bola kristal ini dan gambar bisa terwujud. Dia pikir semua orang adalah sama. Setelah itu, keterampilan Jeane menyebar semakin luas. Suatu hari seorang aktris datang ke tempat dia, namanya Layla Marie. Dia adalah pemain panggung, gajinya sedikit. Layla Marie ingin membuka sebuah hotel kecil untuk menghidupi dirinya sendiri.
Akan tetapi dia tidak mau berhenti berakting. Karena itu memang impian dan cita-citanya. Dia ingin tahu jalan mana yang dia harus tempuh. Setelah jin kecil yang berusia 9 tahun melihat ke dalam bola kristal, dia melihat kembang api yang bersinar-sinar dan uang yang tak terhitung jumlahnya dalam bola kristal. Dia kemudian berkata kepada Laila, "Anda akan menjadi bintang besar dan akan banyak sekali uang." Setelah Laila Mari mendengar perkataan jin kecil, dia memutuskan untuk terus berakting. Dia kemudian menjadi bintang panggung yang sukses besar. Dia sering memberitahu orang-orang dengan mengatakan, "Jika bukan karena jin kecil memberitahu saya, pada saat itu saya mungkin akan menyerah meninggalkan panggung." 10 tahun kemudian, Laila Mari memenangkan piala Oscar sebagai penghargaan aktris terbaik dalam film Man and Belle. Ada orang yang bertanya, dari mana asalnya kemampuan prediksi jin? Jin adalah seorang penganut Katolik yang soleh. Dia tidak ragu-ragu menjawab bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Terkadang dia melihat beberapa gambaran masa depan dari bola kristal, terkadang terlihat dalam meditasi dan terkadang terlihat dalam kontak dengan orang-orang, kadang-kadang terlihat dalam kilatan cahaya. Jin menikah saat berusia 21 tahun. Setelah menikah, Jin mengikuti suaminya ke Washington dan menetap di Washington. Jin mulai menulis artikel untuk kolom horoskop di surat kabar. Namanya kemudian tersebar di dunia politik Washington. Suatu pagi di bulan November 1944, Jin menerima telepon dari Gedung Putih. Di ujung telepon dikatakan bahwa presiden ingin menemuinya. Hancurkan pola dunia. Saat Jin masuk ke Gedung Putih dan saat dia berjabat tangan dengan Presiden Amerika Serikat Roosevelt, dia sudah merasakan beban berat seluruh dunia ada di pundaknya. Perasaan kesepian melanda seluruh tubuh. Presiden Roosevelt sendiri langsung bertanya, "Coba Anda lihat saya masih punya waktu berapa lama untuk menyelesaikan tugas saya?" Jin menatap ke presiden beberapa saat, tetapi dia tetap menjawab dengan jujur, 6 bulan mungkin lebih singkat." Dalam sekejap ruangan jadi sunyi. Presiden Roosevelt sedikit percaya, namun juga ragu-ragu hingga April tahun kedua, yaitu belum 6 bulan setelah pertemuan Jin dan presiden. Akibat pendarahan otak, Presiden Roosevelt meninggal di Georgia. Jin sama seperti kebanyakan wanita lainnya, dia tidak tertarik dengan dunia politik dan pola dunia, tetapi dia berhasil memperkirakan peristiwa internasional yang tak terhitung jumlahnya. Di antaranya pengunduran diri Churchill dan pemilihan kedua. Pada tahun 1947 India dan Pakistan pecah, Gandhi dibunuh, pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev mengundurkan diri dan lainnya. Lalu apakah dia meramalkan tentang Tiongkok? Jin melihat bola kristal dan memberitahu Roosevelt, "Saya melihat Partai Komunis akan merebut Tiongkok. Pemerintah Tiongkok saat ini akan mengungsi ke pulau berbentuk daun. Partai Komunis Tiongkok akan menjadi masalah terbesar kedua kita dalam diplomasi." Jin bahkan meramalkan revolusi kebudayaan di Tiongkok. Sepanjang tahun 40-an, kolom horoskop yang ditulis oleh Jin telah dicetak ulang oleh lebih dari 300 surat kabar di Amerika Serikat. Begitu orang melihat Jin akan mengelilinginya, akan memintanya untuk menunjukkan beberapa masalah yang tak terpecahkan. Karena terlalu banyak yang mencarinya, ini secara serius telah mengganggu kehidupan keluarganya. Dia sudah tidak ada cara untuk menerima mereka di rumahnya. Akhirnya suaminya Dixon mendirikan kantor untuk Jin di perusahaannya sendiri. Setiap hari, surat permintaan bantuan mengalir ke kantornya. Meskipun sebagian besar ramalan Jin telah terwujud, ada kalanya ada yang meleset juga. Misalnya dia pernah meramalkan bahwa sampai tahun 1967, kanker akan mudah diobati seperti mengobati masuk angin. Ternyata sampai hari ini, hal itu belum terjadi. Ada juga dia pernah meramalkan bahwa akan pecah perang pada tahun 1958, namun tahun itu perang tidak pernah terjadi. Ada juga saat seseorang memintanya untuk membantu mencarikan anak yang hilang dan tidak pernah menemukannya. Jin menghormati kontroversi para peramal dalam sejarah, tetapi penafsiran orang-orang terhadap ramalan Nostradamus yang mengatakan
bahwa 1999 adalah hari kiamat dunia. Dia tidak setuju dan mengatakan bahwa tahun 2020 barulah merupakan bencana terbesar di dunia. Hal ini sudah menyinggung topik kunci dari akhir dunia. Ramalan dunia kiamat. Jin berkata bahwa pertempuran besar akan terjadi pada tahun 2020. Ketika itu nabi palsu, setan dan antikristus akan bangkit untuk berperang melawan umat manusia itu sendiri. Sekarang tahun 2021 telah melewati setengah, tidak ada tanda perang akan terjadi. Oleh sebab itu orang-orang melihat kembali reputasi ramalan ini dan berpikir bahwa jin telah membuat lelucon besar dengan dunia, atau dia sama sekali bukan peramal sejati. Ramalan pertempuran besar yang menentukan umumnya mengacu pada kiamat atau momen besar bencana manusia. Namun jika kita memperhatikan baik-baik ramalan jin, yang dia sebutkan pertempuran besar yang menentukan di sini mungkin sesuatu yang lain, karena dia kemudian berbicara tentang nabi palsu, setan dan antikristus. Ini semua adalah kosakata dalam agama. Jadi pertempuran besar yang menentukan di sini mungkin merujuk pada perang yang terjadi pada tingkat spiritual atau di dimensi lain. Bukanlah bentuk perang seperti misil yang ditembakkan atau awan jamur yang membumbung. Dengan pandangan baru global pandemi corona pada tahun 2020, akhirnya sampai pada munculnya vaksin. Ketika negara-negara di dunia mulai mengerahkan berbagai kekuatan menerima vaksin, pada tahun 2021 muncul lagi pandemi strain varian di India. Perjuangan melawan virus ini, apakah umat manusia telah benar-benar berhasil? Faktanya, masih dalam tahap yang belum bisa ditentukan. Jika Anda menganggap pertempuran besar yang menentukan sebagai epidemi, maka kalau begitu, ramalan jin mungkin belum meleset. Tidak peduli apa yang dimaksud dalam pertempuran yang menentukan ini. Bagaimana umat manusia bisa keluar dari bencana ini? Jawabannya ada di bukunya yang lain. Buku ini disebut The Call to Glory. Dalam buku dia menulis ramalannya seperti ini. Dia berkata bahwa pada suatu hari di tahun 1960-an, saya ketiduran. Ketika bangun saya memandang keluar jendela dan melihat itu bukanlah pohon-pohon gundul dan jalan-jalan yang akrab ku kenal. Namun itu adalah di bawah langit biru jernih, sebuah hamparan gurun pasir yang tandus. Di atas cakrawala adalah pancaran cahaya matahari yang cemerlang. Dari cahaya matahari yang cemerlang, melangkah keluar seorang Fir'aun dan ratunya Nefertiti. Mereka berpegangan tangan. Jin mengatakan, saya melihat tangan ratu yang lain menggendong seorang bayi. Pakaian bayi itu compang-camping dan sangat kontras dengan pakaian raja dan ratu, tetapi matanya penuh dengan kebijaksanaan dan pengetahuan. Saat itu Fir'aun dan ratu datang kepadaku dan menyerahkan anak itu. Tampaknya anak itu telah dipercayakan kepada seluruh dunia. Saat itu tubuh anak itu tiba-tiba bersinar dan menyatu dengan sinar matahari. Ratu di sebelah kiri berjalan pergi. Dia berjalan ke kendi coklat besar kemudian berhenti. Ketika dia membungkuk dan menadah air dengan tangannya untuk minum, tiba-tiba sebuah belati ditusukkan ke punggungnya. Ketika saya menoleh dan menatap anak itu lagi, sesuatu yang aneh terjadi. Anak itu telah menjadi dewasa. Salib kecil di atas kepalanya mulai tumbuh lebih besar, meneteskan nektar ke segala arah di seluruh bumi, berubah sebagai nektar ke seluruh bumi ke segala arah. Pada saat yang sama, orang-orang dari berbagai bangsa, kepercayaan dan warna kulit yang berbeda, semuanya berlutut di lantai dan menjunjung tinggi kedua tangan mereka, bersujud di sekitarnya. Jin mengatakan, fantasi kali ini berbeda dengan dulu. Saya seperti tenggelam dalam adegan itu dan menyembah kakinya bersama orang-orang. Lalu ruangan menjadi gelap, ilusi itu juga menghilang, namun saya masih tenggelam dalam fantasi. Apa artinya semua itu? Menurut Jin, dia sudah mendapat jawabannya. Dia menjelaskannya seperti ini. Seorang bayi yang akan lahir di suatu tempat di timur, dia akan sepenuhnya mengubah dunia. Pada akhir abad ini, dia akan menyatukan kembali seluruh umat manusia di bawah kredo saling mencintai. Ini akan menjadi pembentukan dunia religius baru. Dia akan menyebarkan kebijakan Tuhan di antara orang-orang, mengintegrasikan setiap sekte dan setiap jenis pendidikan.
Jadi siapakah orang timur ini? Meskipun dia lahir di keluarga miskin dan rendah hati, tapi saya sangat yakin bahwa dia adalah keturunan Ratu Nefertiti dan keturunan Fir'aun. Secara khusus perlu diingatkan bahwa suami Ratu Nefertiti adalah Fir'aun Akhenaten yang terkenal. Dia menyatukan penyembahan politeistik kuno di Mesir ke dalam penyembahan dewa utama tertinggi Aten, akan tetapi juga tidak menyangkal dewa lain. Fir'aun yang terkenal muncul dalam penglihatan jin dan mempercayakan seorang anak untuk melanjutkan tugas memadukan keyakinan yang berbeda. Jadi ilusi terlihat dan makna tersampaikan oleh jin dan apa yang disampaikannya, baik dari luar maupun dari dalam adalah konsisten. Di timur ada dua makna dalam konteks Eropa dan Amerika Serikat. Geografis timur artinya dari Eropa timur ke timur semua tercakup, juga termasuk sudut timur Laut Afrika. Menurut jarak jauh dekat dibagi menjadi timur dekat, timur tengah dan timur jauh. Timur dari budaya mengacu pada peradaban kuno di luar lingkaran budaya Kristen, umumnya mengacu pada India kuno atau lingkaran budaya Tiongkok. Jin memahami bahwa orang timur ini mungkin dapat mempengaruhi dunia dengan cara yang sama sekali baru. Dunia akan dengan situasi baru, dengan tampilan baru masuk ke dalam sebuah era baru yang tanpa peperangan dan tanpa bencana. Jin dalam bukunya menulis seperti ini: harapan umat manusia berada di timur. Dari timur berkedip ke barat, Tuhan akan datang lagi. Jin meninggal pada tahun 1997, saat itu usianya 93 tahun. Dia sendiri tidak ada kesempatan menyaksikan bagian yang terpenting dari prediksinya. Juga tidak ada seorang pun dapat bertanya kepadanya, apakah kita memiliki kesempatan pada hari ini untuk menyaksikan momen menentukan yang dia ramalkan dan orang suci yang terpenting. Pemirsa, sekian topik program Mata Ketiga kali ini. Terima kasih telah menonton. Nantikan program menarik lain dalam episode berikutnya. Terima kasih atas like, subscribe, dan share. Jika Anda mempunyai pandangan lain, silahkan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Tinggalkan pesan buat kami. Salam.